Untuk nanti malam jika memang betul ada pengawalan cukup ketat, penjagaan dari pihak aparat, apakah tetap nanti dari PWI dan laskar-laskar Sabilillah tetap akan menerobos atau bagaimana nanti ini? Kita akan masuk dengan damai. Kita sejak awal sudah mengingatkan. Sejak awal. Tapi panitia terutama pemerintah daerah tidak mengindahkan itu. Berarti kita tetap masuk. Bahkan kita juga paksa turun dari luar. Di Banyuwangi banyak ulama, bahkan yang menciptakan salawat badar berasal dari Banyuwangi. Berapa tahun yang lalu kita mendeklarasikan Banyuwangi sebagai bumi salawat badar, faktanya malah dilecehkan oleh Bupati Banyuwangi dengan ketololannya menggunakan anggaran daerah hanya pencitraan untuk menutupi kebobrokannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ini masih terkait soal kaki Dzul Qodir yang memang betul-betul sudah tidak bisa lagi terselamatkan. Sebab janjinya Laskar PWI bahwa kalaupun misalnya dia datang, betul-betul nekat datang dan dikawal beberapa orang pun, tetap dia akan meransek masuk dan bisa jadi terjadi huru-hara, akan menurunkan paksa Dzul Qodir dari tempat duduknya pada saat dia melakukan konser salawat. Nah, ini bahaya sekali nih sahabat ya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi terjadi chaos internal. Apalagi saya dengar informasi bahwa Dzul Qodir ini dikawal oleh 40 kiai. Nah, 40 kiai, apa itu benar kiai atau kiai-kiaian? Ya, kita akan lihat nanti pada saat beliau datang menghadap, pada saat beliau hadir di dalam acara tersebut. Nah, yang bisa saya pastikan bahwa memang Pemda ini agak ugal-ugalan karena mengeluarkan anggaran sekitar 500 juta yang konon ceritanya 100 juta untuk honornya Dzul Qodir. Bayangkan misalnya kalau honor-honor itu jatuh ke orang-orang Banyuwangi sendiri, yang juga banyak dari kalangan mereka yang jauh lebih hebat daripada Dzul Qodir. Mungkin bisa membiayai pesantrennya dan seterusnya. Tetapi inilah fakta hari ini, bahwa memang pada prinsipnya kita masih terjajah dalam tanda petik. Bagaimana pernyataan lengkapnya ini dalam satu channel sudah diwawancarai, dan ini saya kira luar biasa ya, betul-betul berani melawan arus. Nah, ini saya anggap melawan arus lah. Kenapa? Karena termasuk pemerintah daerahnya yang dilawan, karena pemerintah daerahnya ini yang sepertinya nekat untuk mendatangkan Habib Syekh. Boleh jadi juga karena memang pembayarannya sudah masuk duluan, karena ini katanya sudah dijadwalkan dari setahun yang lalu. Nah, ini coba kita lanjut videonya. Kebobrokannya, camkan itu. Saya pastikan akan ada huru-hara di Banyuwangi ketika ini dibiarkan. Nah, itu kita dengarkan, akan ada huru-hara jika ini dibiarkan. Baik pemirsa, ini saya kebetulan menemui salah satu seorang pandekan dalam pergerakan penolakan kehadiran Habib Syekh di Banyuwangi. Nah, ini sosok yang penggerak juga untuk nanti malam, apakah jadi apa tidaknya kita akan mendengar seperti apa statementnya. Assalamualaikum Bung Halili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Halili, kemarin-kemarin kan begitu gencar untuk menolak kehadiran Habib Syekh di Banyuwangi. Nah, saat ini kan sedang persiapan untuk kegiatan Sholawatan Akbar. Nah, ini sholawatan apa konser kita nggak tahu ya. Masalahnya kebiasaan Habib Syekh kan konser masalahnya itu. Betul. Nah, gimana untuk nanti malam yang katanya menurunkan paksa Habib Syekh di lokasi ini, apa jadi nih? Sejak beberapa hari kita sudah menyiapkan beberapa PWI, juga Laskar Sabilillah Indonesia. Kita konsisten bagaimana meluruskan sejarah NU, bagaimana menjaga marwah NU, terutama NKRI yang selama ini diobok-obok oleh Habib Syekh, juga klan Ba'alawi yang selama ini merubah bahkan mengkhianati bangsa Indonesia yang selama ini sudah memberi hidup mereka.
Mereka adalah sisa-sisa peninggalan penjajah Belanda. Mereka hidup di Indonesia sudah bernyaman, enak, dilindungi. Hari ini sejarah bangsa dirusak, hari ini NU diopo-opo. Bahkan pendiri NU dilecehkan. Kalau tidak ada perintah dari salah satu Habib, NU tidak boleh. Ini pelecehan, ini menodai. Bahkan yang sangat urgent hari ini, mereka mengaku dzurriyyah Nabi. Ketika berbicara dzurriyyah Nabi, wajib dibuktikan. Kita sebagai muslim wajib memperjuangkan itu. Tidak main-main kita ini. Sebagai muslim harus jelas asal-usulnya. Kenapa kita berbicara ini dan bahkan kekeh memperjuangkan melawan mereka, karena sudah mencederai dan menodai Islam yang sebenarnya, bahkan menodai nama besar Rasulullah SAW. Oke. Bu Lili, kalau nggak salah Habib Syekh ini datang kemarin ya. Datang kemarin itu turun di Bandara Belimbing Sari. Nah, informasi kekinian yang dapat kami dengar dan ramai di masyarakat, bahkan media-media online itu sudah memberitakan bahwa ada 46 kiai lebih ikut mengawal, katanya ini, mengawal Habib Syekh dalam acara tersebut. Apa komentar Anda? Apakah Banyuwangi memang nggak baik-baik saja sampai kiai mengawal seorang Habib Syekh yang menjadi kontroversi ini? Yang perlu menjadi catatan, kiai-kiai harus belajar dari sejarah. Kiai-kiai harus belajar bagaimana menjaga marwah nama besar Nabi Muhammad SAW. Kiai-kiai wajib belajar sejarah bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia tanpa NU tidak akan ada Pancasila. Tanpa NU tidak akan ada kemerdekaan. Yang memberi semangat perjuangan bahkan terwujudnya kemerdekaan itu NU. Dan sekarang ketika kiai-kiai menjadi budak, menjadi kacungnya Habib, betapa bodohnya kiai-kiai itu. Tolong buka pikiran kalian, buka nalar kalian sebagai bangsa Indonesia yang selama ini dijadikan budak. Apakah memang betul bangsa ini berkarakter sebagai budak? Ekonomi sudah kita dijajah. Beragama pun akidah kita dijajah. Bagaimana ini? Tolong belajar membuka apa tujuan-tujuan datangnya Islam ke Indonesia. Tujuannya yaitu menyempurnakan budaya. Bukan kita menjadi orang Arab, bukan kita meniru budaya lain. Jadilah bangsa Indonesia yang benar. Jadilah orang Banyuwangi yang memiliki budaya. Ini tolong perlu dibuktikan. Kenapa? Yang kita jaga dzurriyyah Nabi yang sebenarnya. Kita menjaga bagaimana NU ini sudah berjasa kepada bangsa ini, menghadirkan kemerdekaan. Tolong jaga marwah dan jasa para pahlawan yang telah menghadirkan kemerdekaan ini. Mereka yang memainkan NU, saya yakin akan kena azab. Dan saya yakin mereka akan hancur. NU tidak semudah mendirikan lembaga-lembaga seperti yang mereka bayangkan. NU dihadirkan oleh beliau-beliau yang memiliki karismatik. Tidak hanya dawir, beliau-beliau berjuang bahkan mengorbankan segalanya untuk bangsa Indonesia. Kita jangan mudah dibohongi, dapat barokah, dapat ini, dapat itu, kebodohan. Ngaji saja tidak, mereka mondok saja tidak, berbicara tentang agama. Yang namanya orang alim itu paham tentang agama dan paham bagaimana menjalankan agama, bagaimana mendidik bangsa ini, bukan malah melecehkan bangsa Indonesia. Oh ya, kemarin saya dengar informasi Ketua PWI dan Laskar Sabilillah yaitu Ki Ageng Bumisroyo itu keliling se-Banyuwangi untuk mengkonsolidasikan pasukan atau laskar-laskar jihad untuk kepentingan nanti malam menurunkan paksa Habib Syekh. Nah, Bung Holilingnya salah satu juga penggerak di dalam Laskar Sabilillah. Ya, kira-kira nanti akan dikerahkan itu berapa banyak itu untuk menghalau Habib Syekh dan orang-orangnya ini? Begini, saat ini kita sedang menggunakan para spiritual yang ada di Banyuwangi untuk mendatangkan hujan. Saat ini sedang hujan besar di lokasi yang akan diadakan pengajian. Itu alam. Alam sudah menolak, apalagi kita. Pasukan kita sudah siapkan, kerahkan dari beberapa daerah. Laskar Sabilillah tetap konsisten akan mengusir orang siapapun oknum-oknum
yang akan merusak peradaban di Indonesia ini, apalagi merusak sejarah NU. Tapi saya dengar juga ada laskar-laskar lain dari luar Banyuwangi yang berdatangan untuk ikut membantu. Apa betul itu, Bung Halili? Informasi yang saya terima benar, karena sudah se-Indonesia terbentuk Pejuang Wali Songo dan juga Laskar Sabilillah. Apalagi Banyuwangi sudah terbentuk sejak awal, dan diawali dari Banyuwangi, mereka akan dibasmi, dan diakhiri dari Banyuwangi mereka tidak akan berkutik, bahkan rungkap. Mereka biar sadar sebagai manusia, sebagai bagian dari Indonesia ini yang sudah diberi hidup enak, dilindungi oleh bangsa ini, oleh negara ini. Mereka tidak bersyukur, bahkan akan merusak kehidupan bangsa ini. Nah, ini menarik juga, Bung Halili. Informasi lain yang kami dengar hasil konsolidasi itu juga mengerahkan beberapa mobil-mobil besar dengan menggunakan pengeras suara yang cukup besar. Ya, itu mau digunakan untuk apa itu? Nanti kita akan gunakan sound system horeg untuk menghadang, bahkan menghalau. Mempersiapkan pasukan untuk mengerahkan bagaimana Habib Syekh tidak ada di lokasi dan keluar dari lokasi pengajian itu. Sholawat bukan dijadikan ajang bisnis. Bersolawat itu bukan cara untuk menutupi kebobrokan pemerintah. Kita kemarin mengadakan hari santri, pemerintah di daerah Kabupaten Banyuwangi tidak sepeser pun terlibat. Hari ini pemerintah daerah sudah menyalahkan keuangan daerah dengan anggaran sebegitu besar hanya untuk menutupi kebobrokannya. Catat itu. Tapi begini, Bung Halili, dengan pengawalan kiai, ada 46 kiai di Banyuwangi yang mengawal Habib Syekh, tentu saja dari pihak aparat juga pengawalan cukup ketat. Nanti bagaimana? Apakah ini juga terjadi pembenturan atau bagaimana nanti ini? Panitia bertanggung jawab. Kenapa pada saat saya aksi itu mengatakan siapa yang bertanggung jawab ketika ada aksi yang sejak awal penolakan, bahkan ada kontroversi, pemerintah daerah masih bersikeras. Tujuannya apa? Berarti pemerintah daerah dengan sengaja akan membenturkan masyarakat Banyuwangi, akan membenturkan orang-orang yang ada di Banyuwangi. Untuk apa mendatangkan orang dari luar? Ketika Banyuwangi didatangi orang dari luar, pasti akan terjadi huru-hara, pasti akan terjadi bencana. Camkan itu. Bupati, jangan main-main dengan keuangan daerah. Itu uang rakyat, bukan uang yang hanya untuk berhura-hura menyenangkan satu orang. Nasib rakyat Banyuwangi masih menderita. Rakyat Banyuwangi masih membutuhkan program-program yang menyentuh kerakyatan. Sampai detik mana? Bukan hanya pencitraan saja. Camkan itu. Nah, untuk nanti malam jika memang betul ada pengawalan cukup ketat, penjagaan dari pihak aparat, apakah tetap nanti dari PWI dan Laskar Sabilillah tetap akan menerobos atau bagaimana nanti ini? Kita akan masuk dengan damai. Kita sejak awal sudah mengingatkan. Kita sudah mengingatkan sejak awal. Tapi panitia terutama pemerintah daerah tidak mengindahkan itu. Berarti kita tetap masuk. Bahkan kita juga paksa untuk turun. Nah, misalnya ini tetap pihak aparat menghalau, melarang untuk masuk, apa yang akan dilakukan oleh Laskar? Apa alasan aparat? Kalau berbicara demokrasi, kalau berbicara hak sebagai warga Banyuwangi, kami punya hak. Ngapain mendatangkan orang-orang dari luar? Di Banyuwangi banyak ulama, bahkan yang menciptakan salawat badar berasal dari Banyuwangi. Berapa tahun yang lalu kita mendeklarasikan Banyuwangi sebagai bumi salawat badar, faktanya malah dilecehkan oleh Bupati Banyuwangi dengan ketololannya menggunakan anggaran daerah hanya pencitraan untuk menutupi kebobrokannya. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Luar biasa penolakan dari Laskar Sabilillah Banyuwangi. Jadi memang mereka tidak main-main. Harga mati Habib Syekh harus meninggalkan panggung sebentar bila mana acara tersebut berlangsung, karena mereka sudah menyiapkan berbagai macam skenario agar Habib Syekh itu tidak terlibat di dalam acara tersebut. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.